Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks surat dinas. Nah, sebelum kita membahas pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar Ananda pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Baik, Bu. Wah, semangat sekali ya sepertinya. Masih lancar puasanya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Nah, langsung saja ya kita ke pembahasan kita pada hari ini mengenai teks surat dinas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Bisa Ananda lihat ya sebentar. Dong. bawa sih, Bu. Bentar. Hap. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang KD, standar kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, dan materinya. Di sini kompetisi dasarnya meliputi menulis surat dinas berkenaan dengan kegiatan sekolah, dengan sistematika yang tepat, dan penulisan dengan bahasa baku. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menentukan sistematika surat dinas. Yang kedua, peserta didik mampu menulis surat dinas dengan bahasa baku. Kita lanjut pada materinya. Di sini materinya yang pertama itu Ananda harus memahami sistematika dari surat dinas tersebut. Yang mana sistematika dari surat dinas tersebut yang pertamanya yaitu adanya kepala surat atau kop surat. Nah, di sini kop surat itu adalah identitas ya, sebagai identitas dari suatu surat dinas yang mana berfungsi sebagai identitas dari perusahaan atau lembaga ataupun instansi yang membuat surat dinas tersebut. Nah, biasanya surat dinas atau kop surat dinas ini berisi logo, nama perusahaan, alamat, nomor HP, dan kontrak instansi yang dapat dihubungi. Nanti saya akan memberikan contoh surat dinas pada akhir video. Dan sekarang Anda bisa merangkum terlebih dahulu ya apa materi yang saya sampaikan. Yang penting-penting saja. Lalu setelah kepala surat atau kop, ada yang namanya alamat dan tanggal pembuatan surat. Selanjutnya harus adanya nomor surat. Nah, nomor surat ini adalah urutan nomor dari surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi terkait, dan nomor surat biasanya berisi kode surat. Sedangkan fungsi dari nomor surat ini adalah untuk menandai dan memudahkan serta mengetahui berapa banyak surat yang telah dikeluarkan. Hal ini untuk mempermudah pengarsipan surat serta mempermudah mencari surat tersebut apabila dibutuhkan kembali. Selanjutnya perihal surat. Nah, perihal surat ini berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai masalah pokok surat tersebut. Selanjutnya ada keterangan lampiran. Nah, keterangan lampiran ini jika ada ya. Dan keterangan lampiran ini adalah suatu hal yang melengkapi surat yang berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. Dan yang keenam ada alamat yang dituju. Lalu isi surat. Isi surat ini meliputi salam, pembuka, inti atau isi maksud surat, serta kalimat penutup. Yang kedelapan, nama instansi atau organisasi. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Dan 10, stempel atau cap. 11, tebusan.
Nah, itu adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah surat dinas. Nah, nantinya Ananda akan Ibu berikan nanti contohnya ya. Lalu surat dinas itu harus ditulis dengan bahasa baku. Nah, jadi surat dinas atau surat resmi merupakan surat yang digunakan oleh dalam urusan kedinasan atau situasi resmi. Oleh karena itu, penulisannya harus sesuai dengan kaidah penulisan resmi serta kata-kata yang digunakan harus baku. Itulah pembeda surat dinas dengan surat pribadi, Ananda. Dan selanjutnya menyunting surat dinas. Nanti Ananda akan Ibu tugaskan untuk menyuntingnya. Lalu di sini Ananda bisa lihat pada PowerPoint yang Ibu sajikan. Bisa dibaca ya. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Bisa dikatakan bahwa surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Nah, di sini siapa yang bisa mengulangi apa itu pengertian dari surat dinas? Boleh Novira Amir, Zaza, ataupun Intan. Bisa dilihat, bisa diulangi. Apa itu surat dinas, Novira Amir? Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Bisa dikatakan bahwa surat yang berisikan permasalahan kedinasan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga, Bu. Nah, jadi sudah jelas ya, Nanda, kalau surat dinas itu adalah surat yang dibuat untuk keperluan suatu instansi ya. Nah, selanjutnya fungsi dari surat dinas. Di sini ada beberapa fungsi dari surat dinas, yang diantaranya yaitu yang pertama sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi. Lalu sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat diarsipkan oleh instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Dan yang keempat, sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Lalu di sini Ananda bisa melihat dan Ananda nantinya bisa membedakan ya, dan yang ini adalah ciri-ciri umum dari surat dinas. Bisa Ananda lihat pada PowerPoint yang saya sajikan. Di sini yang pertama terdapat kop surat atau dari lembaga, perusahaan, ataupun instansi. Yang kedua terdapat salam pembuka dan salam penutup. Dan yang ketiga terdapat nomor surat. Keempat terdapat bagian lampiran dan perihal. Dan yang kelima terdapat stempel dan tanda tangan instansi. Nah, ini contoh surat dinas, bisa Anda lihat. Yang pertama itu ada kop surat. Nah, ini adalah kop surat dari pemerintahan provinsi ini. Sampai ke sini merupakan meliputi kop surat. Yang kedua, alamat dan tempat pembuatan surat. Dan yang ketiga ada nomor surat. Selanjutnya ada lampiran, perihal surat. Lalu ada alamat yang dituju, isi surat, dan nama instansi, kalimat penutup. Bisa Anda lihat ya. Nah, sekian. Nah, jadi di akhir ini Ibu ingin menanyakan tentang hal-hal yang harus ada pada surat dinas. Bagi Ananda, adakah yang tahu apa saja hal-hal yang harus ada dalam teks surat dinas? Boleh mengacungkan jempol atau tangan kok jempol, mengacungkan jari. Zaza Afriani. Jadi apa saja hal-hal yang harus hal-hal yang harus ada di dalam surat dinas yaitu satu, kepala surat atau kop. Yang kedua, alamat dan tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, perihal surat. Yang kelima, keterangan lampiran jika ada. Yang keenam, alamat yang dituju. Yang ketujuh, isi surat yang meliputi salam, kalimat pembuka, inti atau isi dan maksud surat, dan kalimat penutup. Dan yang kedelapan, nama instansi atau organisasi. Yang kesembilan, tanda tangan atau nama sarang. Yang 10, stempel atau cap. Dan yang terakhir,
tembusan. Betul Itu, ya. Bu, yang harus ada. Iya, betul sekali Saudari Zaza. Dan untuk Ananda semua, Ibu harap Ananda paham dengan materi kita pada hari ini. Dan yang terakhir kali yang ingin Ibu sampaikan yaitu tentang materi ini, silahkan Ananda rangkum, lalu dikumpul pada pertemuan selanjutnya ya. Serta Ananda akan Ibu tugaskan untuk mencari contoh teks surat dinas dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Lalu Ananda akan membuat ya teks surat dinas di depan kelas nantinya. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.